Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif Al-Anbiya'u basharun walakin. Para nabi itu adalah manusia, akan tetapi. Jadi ada akan tetapinya. Sebagian orang memahami bahwasanya para anbiya wal mursalin ini adalah manusia biasa, sama dengan orang-orang yang lain. Nah, pemahaman seperti ini itu salah. Kalau mengira bahwasanya Nabi SAW, para anbiya wal mursalin, mereka semua adalah manusia biasa, itu salah. Karena walaupun mereka adalah manusia, akan tapi mereka punya keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sehingga walaupun mereka itu manusia, seakan-akan bukan manusia, seperti yang dikatakan oleh sebagian syair. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammad adalah manusia, akan tapi seakan-akan bukan manusia. Wa innama yakutun walaysa bil hajari. Laksana batu yakut. Batu yakut walaupun batu, tapi seakan-akan bukan batu, karena mempunyai keistimewaan yang ada pada batu yakut. Nah, Nabi SAW itu memang manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan khosais, memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan walaupun beliau itu manusia, seakan-akan bukan manusia. Dan ini yang akan dibahas oleh beliau di sini, karena sebagian orang memahami bahwasanya para anbiya wal mursalin ini sama dengan manusia biasa lainnya. Dan ketika memandang para nabi, para mursalin, ketika memandang mereka dengan pandangan seperti itu, maka itu sama dengan pandangan orang-orang syirik dulu. Di mana orang-orang kafir dulu ketika memandang nabi, ketika memandang para rasul, mereka memandangnya dengan pandangan syirkiyah. Dengan pandangan bahwasanya mereka adalah manusia biasa. Sehingga mereka tidak memperhatikan keistimewaan yang Allah berikan pada mereka, pada anbiya wal mursalin. Maka di sini beliau ingin menegaskan bahwasanya para anbiya wal mursalin walaupun mereka itu manusia, akan tapi mereka diberikan keistimewaan yang membedakan mereka dari manusia biasa. Nah, ini yang akan dibahas oleh beliau. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bikum amin. Qala yadhunnu ba'dun nasi anna al-anbiya'a alaihimus salatu wassalamu yusawuna ghairahum minal bashari fi kulli ahwalihim wa a'radihim. Sebagian orang mengira bahwa para nabi alaihimus salatu wassalam sama dengan manusia biasa lainnya dalam semua keadaan dan sifat-sifat mereka, wa a'radihim, dan sifat-sifat mereka, fi kulli ahwalihim wa a'radihim. Wa hadza khata'un wadihun, dan ini adalah kesalahan yang sangat jelas. Wa jahlun fadihun, dan ini adalah kebodohan yang nyata. Tarudduhul adillatus sahihatu minal kitabi was sunnah, yang dibantah oleh dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum wa in kanu yashtarikuna ma'a jami'i bani Adam fi haqiqatil asli allati hiyal bashariyah. Dan mereka meskipun memiliki kesamaan dengan seluruh manusia anak Adam dalam hakikat asalnya, yaitu kemanusiaan,
kama bayyanahu qauluhu jalla dzikruhu qul innama ana basyarum mithlukum, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Jadi walaupun mereka para anbiya wal mursalin ini adalah manusia, illa annahum yakhtalifuna anhum fi katsirin minas sifati wal awaridi, hanya saja mereka berbeda dari manusia biasa lainnya dalam banyak sifat dan keadaan mereka. Wa illa, kalau tidak demikian, fama hiya maziyatuhum, lalu apa keistimewaan mereka? Kalau menganggap bahwasanya para anbiya wal mursalin ini sama dengan manusia biasa lainnya, terus apa perbedaannya? Apa keistimewaannya? Sama dong dengan orang-orang biasa. Wa kaifa tadhharu thamaratu istifaihim ala ghairihim wajtiba'uhum ala man siwahum. Dan bagaimana tampak faidah Allah Subhanahu wa taala memilih mereka di atas yang lainnya. Allah memberikan keistimewaan pada mereka dibandingkan selain mereka. Lalu bagaimana ini tampak kalau memang dikatakan para anbiya wal mursalin sama dengan orang-orang biasa lainnya? Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa khosais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang tidak memahami bahwasanya Nabi sama dengan yang lainnya. Jadi walaupun beliau itu adalah bagian dari manusia, tapi beda. Jangan disamakan. Kenapa? Karena beliau punya khosais. Apa saja khosais-khosaisnya? Nah, di sini beliau akan menyebutkan sifat-sifat dan khosais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sanadhkuru fi hadzal mabhathi syai'an min sifatihim fid dunya wa khasaisihim fil barzakh allati thabatat lahum binassil kitabi was sunnah. Dan kami akan menyebutkan dalam pembahasan ini sebagian dari sifat-sifat mereka di dunia dan keistimewaan-keistimewaan mereka di alam barzakh, di mana hal itu semua sudah menjadi ketetapan bagi mereka berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah al-anbiya'u sadatul bashar, para nabi adalah pemimpin manusia. Al-anbiya'u humus safwatul mukhtaratu min ibadillahi ta'ala. Min ibadillahi. Para nabi adalah hamba-hamba Allah yang terpilih dan istimewa. Syarrafahumullahu bin nubuwati, di mana Allah memuliakan mereka dengan kenabian. Wa a'tahumul hikmata, dan memberikan mereka hikmah. Wa razaqahum quwwatal aqli wa sadadar ra'i, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi mereka kekuatan akal dan ketepatan pendapat. Wastafahum liyakunu wusata'a bainahu wa baina khalqih, dan memilih mereka untuk menjadi perantara antaranya dan juga makhluknya. Tugasnya yuballighunahum awamirallahi azza wa jalla, yang menyampaikan kepada mereka perintah-perintah Allah yang maha mulia lagi maha agung. Wa yuhadzirunahum ghadabahu wa iqabahu, dan memperingatkan mereka akan murka dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yurshidunahum ila ma fihi sa'adatuhum fid dunya wal akhirah, dan membimbing mereka kepada hal-hal yang mengandung kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Wa qad iqtadat hikmatullahi an yakunu minal bashari, dan telah ditetapkan oleh hikmah Allah bahwa mereka berasal dari golongan manusia. Kenapa para nabi itu dari bangsa manusia? Liyatamakkanan nasu minal ijtima'i bihim wal akhdhi anhum, agar manusia dapat berkumpul dengan mereka dengan mudah dan juga mengambil pelajaran dari mereka. Walittiba'i lahum fi sulukihim wa akhlaqihim, serta meneladani mereka dalam perilaku dan akhlak mereka. Sehingga sifat manusia yang ada pada mereka itu adalah ainul i'jaz, seperti yang dikatakan oleh beliau di sini, wal basyariyatu hiya ainu i'jazihim, dan kemanusiaan itu sendiri adalah inti dari kemukjizatan mereka.
Fahum basyarun min jinsil basyari, mereka adalah manusia dari jenis manusia. Lakinnahum, akan tetapi akinnahum mutamayyizuna anhum bima la yalhaquhum bihi ahadun, tetapi mereka itu istimewa dengan keistimewaan yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Wa min huna kanat mulahadhatul basyariyatil adiyatil mujarradati fihim duna ghairiha hiya nazratun jahiliyatun syirkiyah. Maka dari sinilah memandang mereka hanya dengan kemanusiaan biasa yang murni tanpa memperhatikan sifat-sifat yang lainnya, hiya nazratun jahiliyatun syirkiyah, itu adalah pandangan jahiliyah yang syirik, di mana orang-orang jahiliyah dulu memandang para nabi, memandang para utusan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan sebagai manusia biasa, dan mereka tidak memperhatikan sifat-sifat khosais, keistimewaan yang Allah berikan pada mereka. Dan ini banyak sekali buktinya di dalam Al-Quran seperti yang akan dibahas oleh beliau. Wa fil Qur'ani syawahidu katsiratun ala dzalik, di mana di dalam Al-Quran banyak bukti tentang hal itu, di mana orang-orang syirik dulu banyak memandang utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa, dan mereka tidak memperlihatkan dan mereka tidak memperhatikan sifat-sifat atau khosois yang Allah berikan pada mereka. Famin dzalika qawlu qaumi Nuhin fi haqqihi fima hakahu Allahu anhum idz qala faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana. Maka berkatalah pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihatmu melainkan sebagai manusia seperti kami. Jadi mereka menganggap bahwasanya Nabi Nuh adalah manusia biasa. Wa min dzalika qawlu qaumi Musa wa Harun fi haqqihima fima hakahu Allahu anhum. Di antaranya juga perkataan kaum Nabi Musa wa Harun pada hak Musa wa Harun seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idz qal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepada dua orang manusia seperti kami, sedangkan kaum keduanya adalah orang-orang yang mengabdi kepada kami. Nah, ini perkataan kaum Nabi Musa. Jadi mereka memandang bahwasanya Musa wa Harun itu adalah manusia biasa. Wa min dzalika qawlu ashabi Tsamud li Salihin fima hakahu Allahu anhum biqaulih. Dan di antaranya juga perkataan Tsamud, ya. Perkataan kaum Tsamud kepada nabinya, Nabi Saleh, seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, kata mereka. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi memandang dengan pandangan syirkiyah, tidak memperhatikan sama sekali khosais Nabi. Wa min dzalika qawlu ashabil aikati li nabiyihim Syu'aib fima hakahu Allahu anhum biqaulih. Dan juga di antaranya adalah perkataan kaum Aikah kepada nabi mereka, Nabi Syu'aib, seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu innama anta minal musahharin. Sesungguhnya kamu hanyalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Wa ma anta illa basyarum mithluna wa inna dhunnuka laminal kadzibin. Dan kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, bahkan kami menganggapmu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Ini perkataan kaumnya Nabi Syu'aib. Wa min dzalika qaulul musyrikin fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antaranya adalah perkataan orang-orang musyrik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'awhu bi'ainil basyariyatil mujarradah.
di mana mereka memandang hanya dengan pandangan kemanusiaan biasa semata, tidak memperhatikan khosois Nabi sallallahu alaihi wasallam fima hakahu Allahu anhum biqaulih, sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Jadi mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Dengan ini mereka mempunyai pandangan syirkiyah. Mereka adalah syirik, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu di sini ketika kita belajar khosois Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pandangan manusia dan harus memperhatikan khosois Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan khosois tersebut mereka itu berbeda dari manusia biasa, dari manusia lainnya, sehingga kita harus menghormati, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan maqam beliau. Di sini beliau akan membahas tentang sifat-sifat para nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khosois Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatul anbiya'i alaihimussalam. Sifatul anbiya'i alaihimussalam. Sifat-sifat para nabi alaihimussalatu wassalam. Wal anbiya'u salawatullahi alaihim wa in kanu minal bashari ya'kuluna wa yashrabun. Para nabi salawatullahi wassalamuhu alaihim wa in kanu minal bashar, meskipun mereka dari golongan manusia, ya'kuluna wa yashrabun, mereka makan dan minum, yasihhuna wa yamradun, mereka itu sehat dan sakit, wa yankihuna an-nisaa wa yamshuna fil aswaq, mereka menikahi perempuan dan berjalan di pasar-pasar. Wa ta'tarihimul awaridul lati tamurru 'alal bashari min dha'fin wa syaykhukatin wa mautin, serta mereka mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia seperti kelemahan, penuaan dan kematian. Illa annahum yamtazuna bi khasa'isa wa yattasifuna bi awsafin 'azimatin jalilatin hiya bin nisbati lahum min alzamil lawazimi wa min ahammid daruriyati. Hanya saja mereka memiliki keistimewaan wa yattasifuna bi awsafin azimatin jalilah, dan mereka memiliki sifat-sifat agung dan mulia. Hiya bin nisbati lahum min alzamil lawazim, yang bagi mereka merupakan hal yang paling wajib, wa min ahammid daruriyat, dan termasuk hal yang paling penting. Wa hadhihi sifatu nulakhisuha fi ma yali, dan sifat-sifat ini kami ringkas sebagaimana berikut. Qal as-sidqu, di antara sifat mereka adalah sidq, kejujuran, wat tabligh, menyampaikan risalah, wal amanah, amanah, al fatanah, kecerdasan, as-salamatu minal uyubil munaffirati, terbebas dari cacat yang membuat orang lari darinya, menjijikkan, al-ismatu, terjaga dari dosa, maksum. Walaysa hadha mahalla tafsilin, walaysa hadha mahalla tafsili hadhihi sifati, bukan di sini tempat untuk merinci sifat-sifat ini. Kenapa? Faqad takallafat biha kutubut tauhid, karena sudah dijelaskan oleh kitab-kitab tauhid. Wa sanadhkuru huna ba'd as-sifat allati yatamayyazu biha sayyidul anbiya'i sallallahu wasallam an 'ammatil bashari. Maka di sini kami akan menyebutkan beberapa sifat yang dimiliki secara khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membedakan dari manusia pada umumnya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi di sini beliau akan menyebutkan sifat-sifat khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
yara min khalfihi kama yara min amamihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat apa yang ada di belakang seperti halnya beliau bisa melihat apa yang ada di hadapan beliau. Akhraja Syekhani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat dari Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hal tarawna qiblati hahuna, apakah kalian melihat kiblatku di sini? Fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum, demi Allah tidak tersembunyi dariku ruku kalian dan sujud kalian. Kenapa? Inni la arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi ini hadis menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat apa yang ada di belakang, beliau, seperti halnya beliau bisa melihat apa yang ada di depan beliau. Thumma qala wa akhraja Muslimun an Anas radhiyallahu taala anhu. Juga ada riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku adalah imam kalian, imam salat. Fala tasbiquni birruku'i wala bissujudi wala bilqiyami wala bilinsiraf. Maka janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku' dan sujud, dan tidak dalam berdiri maupun berpaling, artinya selesai sholat salam. Jangan kalian mendahuluiku dengan ruku', dengan sujud, dengan berdiri, dengan mengucapkan salam, berhenti dari sholat, keluar dari sholat. Kenapa? Fa inni arakum amami wa man khalfi. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Karena sungguhnya aku melihat kalian di depanku dan di belakangku. Subhanallah. Ini adalah khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Abdul Razzaq fi musannafihi wal Hakim wa Abu Nu'aim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abdul Razzaq dalam musannafnya dan juga Imam Hakim, Abu Nu'aim juga meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni la anzuru ila ma wara'i kama anzuru ila ma baina yadayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku benar-benar melihat apa yang ada di belakangku sebagaimana aku melihat apa yang ada di hadapanku. Subhanallah. Wa akhraja Abu Nu'aim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, Imam Abu Nu'aim juga meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Thumma qala, di antara khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yara sallallahu alaihi wasallam ma la nara wa yasma'u sallallahu alaihi wasallam ma la nasma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melihat apa yang tidak kita lihat dan bisa mendengar apa yang tidak kita dengar. Dan ini adalah khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarr qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzarr
beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la tarawna, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, wa asma'u ma la tasma'una, dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta, langit bergemuruh dan sudah sepantasnya ia bergemuruh. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada di dalamnya tempat selebar 4 jari, melainkan terdapat malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terdengar suara. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma talazzaztum bin nisa'i 'alal furush, dan juga niscaya kalian tidak akan menikmati perempuan bersenang-senang dengan istri kalian di atas ranjang. Wala kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah, dan juga niscaya kalian pasti akan keluar menuju tempat-tempat yang tinggi seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian dengar, tapi karena kalian tidak mendengar, maka ini semua tidak terjadi. Jadi mahallus syahidnya di sini, inni ara ma la tarawun, sungguhnya saya melihat apa yang tidak kalian lihat, wa asma'u ma la tasma'un, dan saya mendengar apa yang tidak kalian dengar. Qala Abu Dzarrin, lawadittu anni kuntu syajaratan tu'dad, sungguh aku berharap, kata Abu Dzarrin, sungguh aku berharap menjadi pohon yang ditebang. La ilaha illallah. Kemudian di antara khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtuhu syarif sallallahu alaihi wasallam, ketiak beliau yang mulia. Akhraja Syekhani an Anas radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fid du'a, beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, hatta yura bayadu ibtaihi, sehingga terlihat putih ketiaknya. Jadi warna ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan manusia pada umumnya yang lain. Jadi berbeda, ada keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Ibnu Khuzaimah wa Ahmad wa Ibnu Sa'd an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Sa'd meriwayatkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, yura bayadu ibtaihi, terlihat putih ketiaknya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada dzikru bayadi ibtaihi sallallahu alaihi wasallam fi iddati ahaditsa an jama'atin minas sahabati ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Telah disebutkan ada beberapa hadis tentang putih ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis dari sejumlah sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Qala al-muhibbu at-Tabari, qala al-muhibbu at-Tabari, Imam al-Muhibb at-Tabari berkata, min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, di antara khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal ibta min jami'in nasi mutaghayyirul launi, bahwasanya ketiak manusia umumnya itu berubah warna.
ghairuhu sallallahu alaihi wasallam anna al-ibta min jami'in nasi mutaghayyirul laun ghairuhu sallallahu alaihi wasallam. Selain ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara al-Qurtubi mithla dzalika wa zada wa annahu la sya'ra fihi. Jadi ketiak manusia pada umumnya itu berubah warnanya. Jadi yang kulit tubuhnya itu kuning, biasanya ketika di bagian ketiak ini berbeda warnanya. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini putih, ya. Dan di sini Al-Imam Al-Qurtubi juga menambahkan wa annahu la sya'ra fihi. Kata beliau bahwasanya ketiak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki rambut, ya, tidak memiliki rambut. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Thumma qala hifdhuhu sallallahu alaihi wasallam min at-tatha'ub. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara khasais beliau bahwasanya beliau dijaga dari menguap. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menguap. Ma tatha'abah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qat. Akhraj al-Bukhari fi at-tarikh. Imam Bukhari mengeluarkan dan meriwayatkan hadis dalam tarikh. Wa Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf, dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Wa Ibnu Sa'din an Yazid bin al-Asam dari, dan juga Ibnu Sa'ad dari Yazid ibn Asam qal, beliau berkata ma tatha'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menguap sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja al-Khattabi an Maslamah ibni Abdul Malik ibn Marwan. Al-Imam al-Khattabi meriwayatkan dari Maslamah ibn Abdul Malik ibn Marwan, beliau berkata ma tatha'aba nabiyyun qat, tidak satu pun nabi yang menguap sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Thumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala araquhu asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, keringat beliau yang mulia. Nah, sekarang beliau akan membahas tentang keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah bagian dari khasais Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Araquhu syarif, keringat beliau. Akhraja Muslimun an Anas radhiyallahu anhu qal, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, lalu beliau qala indana. Faqal, artinya qala di sini bukan berkata, ya. Qal ini dari qaylulah, artinya tidur siang. Faqala indana fa'arakah. Jadi kata sahabat Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, lalu beliau itu qal, tidur qaylulah, tidur siang. Faqala indana fa'arakah. Kata Anas, lalu beliau itu tidur siang di tempat kami dan beliau itu berkeringat. Waja'at ummi biqaruratin faja'alat tasallatil 'araqa fiha. Lalu ibuku datang, kata Anas, ibuku datang membawa botol kecil dan mulai mengeruk keringat itu ke dalamnya. Subhanallah. Jadi mengambil keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditaruh di dalam botol tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Fastaiqadhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbangun dan beliau berkata, faqala ya Umma Sulaim. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'ina,
apa yang sedang engkau lakukan ini? Apa jawabnya beliau? Qalat araquka naj'aluhu fi tibina. Beliau menjawab, keringatmu wahai Rasul, kami jadikan dalam wewangian kami. Wa huwa min atyabit thib, dan itu adalah sebaik-baik wewangian. Subhanallah. Jadi keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wangi. Keringat Nabi itu wangi. Tapi walaupun keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memakai wangian atau minyak wangi. Kenapa? Agar ditiru oleh umatnya. Jadi memakai minyak wangi ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja min wajhin akhara an Anas radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan dari jalur yang lain dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Umma Sulaimin fayaqilu indaha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa datang kepada Ummu Sulaim, fayaqilu indaha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur siang di sisinya. Ummu Sulaim ini mahram ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabsutu lahu nat'an fayaqilu alaihi. Lalu Ummu Sulaim menggelarkan alas kulit untuk beliau, lalu beliau tidur di atasnya. Wa kana katsiral araq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berkeringat. Fakanat tajma'u araqahu fataj'aluhu fit tibi wal qawarir. Lalu apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mencampurnya dengan minyak wangi dan menyimpannya di botol-botol. Faqala ya Umma Sulaimin, ma hadza? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Ummu Sulaim, apa ini? Qalat araquka adufu bihi tibi. Ummu Sulaim itu menjawab, ini adalah keringatmu wahai Rasul, aku campurkan dengan minyak wangiku sallallahu alaihi wasallam. Tuluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini adalah tingginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ibnu Abi Khaythamah fi tarikhihi wal Baihaqi wa Ibnu Asakir an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Khaythamah, beliau meriwayatkannya dalam tarikhnya, juga Al-Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Asakir diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, bahwasanya beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawilil ba'ini wala bil qasiril mutaraddid. Kata beliau, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi dan tidak pula sangat pendek. Wa kana yunsabu ila ar-rab'ati idza masya wahdahu, dan beliau disifati sebagai rab'ah. Rab'ah ini pertengahan, jika beliau berjalan sendirian. Walam yakun ala halin yumashihi ahadun minan nasi yunsabu ila tuli illa talahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seorang yang tinggi berjalan bersama beliau, melainkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak lebih tinggi darinya. Wala rubbama iktanafahu ar-rajulani at-tawilani fayatuluhuma, bahkan terkadang dua orang yang tinggi berjalan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlihat lebih tinggi dari keduanya. Fa idza faraqahu nusiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rab'ah.
Tetapi ketika mereka berdua berpisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul disifati pertengahan kembali. Subhanallah. Ini adalah khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditemukan di orang lain, orang biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Ibnu Sab'in fil khasaisi dzalika. Imam Ibnu Sab' menyebutkan hal itu dalam khasais. Wa zada annahu kana idza jalasa yakunu katifuhu a'la min jami'il jalisina. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sab' ini ditambah lagi dari yang tadi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bahunya itu lebih tinggi daripada semua yang duduk. Ini tambahan dari Imam Ibnu Sab' yang disebutkan dalam Al-Khasais. Thumma qala al-musannifu rahimahullah dhilluhu, bayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya bayangan? Akhrajal Hakimu At-Tirmidzi an Zakwana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu dhillun fi syamsin wala qamarin. Imam Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan dari Zakwan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bayangan di bawah matahari maupun bulan. Qala Ibnu Sab'in min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Sab'in berkata, di antara khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna dhilla kana la yaqa'u 'alal ard. Di antara khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bayangan beliau tidak jatuh ke bumi. Wa annahu kana nuran idza masya fi syamsi awil qamar. Dan beliau itu adalah cahaya. Dan jika beliau itu berjalan di bawah matahari atau bulan, beliau itu cahaya, tidak terlihat bayangannya. La yunzaru lahu dhillun, tidak terlihat bayangannya. Qala ba'duhum wa yashhadu lahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi waj'alni nura. Sebagian orang berkata hal ini dikuatkan, bahwasanya beliau ini adalah cahaya, dikuatkan dengan doa beliau ketika beliau berdoa waj'alni nura, jadikanlah aku ya Allah cahaya. Subhanallah. Jadi sebagai pembuktian kalau memang ini athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagian orang ada yang mempraktekkan seperti ini. Ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian diberi cahaya, kalau memang ada bayangannya berarti bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau agak ada bayangannya, oh ini yakin milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mempraktekkan seperti itu. Di antara khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini adalah hifdzuhu minadz-dzubab. Hifdzuhu minadz-dzubabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga dari lalat yang hinggap. Jadi tidak ada lalat yang hinggap di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wa dzakara al-qadhi Iyadhu fi Ashifa ta'rif huquq al-Mustafa wal Azafi fi maulidihi anna min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yanzilu alaihi dhubabu. Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Ashifa dan juga Imam Azafi dalam maulidnya, beliau berkata di antara khasais, termasuk dari khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lalat itu tidak hinggap padanya. Subhanallah. Wa dzakarahu Ibnu Sab'in fil khasaisi bilafzi annahu lam yaqa' ala thiyabihi dhubabun qattu. Imam Ibnu Sab'in menyebutkannya dalam khasais dengan lafaz annahu lam yaqa' ala thiyabihi dhubabun qat, bahwa tidak pernah seekor lalat pun hinggap pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazada, dan beliau menambahkan wazada anna min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam anna al-qamla lam yakun yu'dhihi.
Dan ia menambahkan termasuk kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, kutu pun tidak mengganggunya dan menyakitinya sallallahu alaihi wasallam. Damuhu sallallahu alaihi wasallam, darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. أخرج البزار وأبو يعلى والطبراني والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zubair, seperti yang diriwayatkan tadi dari Bazzar, Abu Ya'la, bahwasanya annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajimu, bahwa beliau Abdullah ibn Zubair ini, ketika itu umur beliau 8 tahun ya, seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama sirah, bahwasanya Abdullah ibn Zubair ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbekam. Falamma faragha qala ya Abdullah idhhab bihadha ad-dami fa'ahriquhu haitsu la yaraka ahadun. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai berbekam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Abdullah, "Wahai Abdullah, bawa darah ini dan buanglah di tempat yang tidak dilihat seorang pun." Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdullah? Fasyaribahu. Lalu Abdullah ibn Zubair meminum darah tersebut. Falamma raja'a qala ya Abdullah ma sana'ta. Ketika Abdullah ibn Zubair kembali, beliau bersabda dan berkata kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, apa yang kau lakukan?" Abdullah menjawab, "Qala ja'altuhu fi akhfa makanin 'alimtu annahu makhfiyun 'anil nas." Abdullah berkata, "Aku letakkan ya Rasul di tempat yang paling tersembunyi, yang aku tahu tersembunyi dari manusia." Qala la'allaka syaribta. Beliau berkata, "Jangan-jangan engkau meminumnya." Qultu na'am. Dia menjawab, "Iya ya Rasul." Qala wailun linnasi minka wa wailun laka minan nas. Beliau bersabda, "Celaka manusia darimu dan celaka engkau dari manusia." Fakanu yarawna anna al-quwwata allati bihi min dzalika ad-dam. Maka mereka berpendapat bahwa kekuatan yang ada pada Abdullah bin Zubair itu berasal dari darah itu. Subhanallah. Abdullah bin Zubair terkenal akan kekuatan tubuhnya, dan disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala karangan Az-Zahabi bahwasanya Abdullah ibn Zubair ini mampu berpuasa 7 hari terus menerus dan berbuka di hari ke-8. Subhanallah. Jadi puasa 1 minggu wisol ya. Jadi selama 1 minggu tidak makan. Ya, puasa 1 minggu terus menerus, tidak makan, tidak minum, dan nanti berbuka puasa di hari yang ke-8. Dan Abdullah bin Zubair mampu melakukan itu. Jadi mereka menganggap bahwasanya kekuatan yang ia miliki itu dari darah tersebut. Subhanallah. Tapi wisal as-siyam seperti yang dikatakan oleh fuqaha itu haram ya, tidak boleh dilakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala al-musannifu naumuhu sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraj asy-Syaikhani an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Imam Bukhari wa Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya beliau berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atanamu qabla an tutira?" Kata Sayyidah Aisyah, "Wahai Rasul, apakah engkau tidur sebelum berwitir?" Faqala ya Aisyah, "Inna 'ainayya tanamani wa la yanamu qalbi." Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, kedua mataku tidur namun hatiku tidak tidur." Wa akhrajal Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dan juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanamu 'aini wa la yanamu qalbi." Kedua mataku tidur namun hatiku tidak tidur.
Wa akhrajal Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Bukhari qala sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-anbiya'u tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Para nabi itu tidur matanya namun hati mereka tidak tidur. Subhanallah. Kemudian di antara khosais Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini adalah jima'uhu sallallahu alaihi wasallam. Hubungan beliau dengan para istrinya. Bagaimana? Akhrajal Bukhari min tariq Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari jalurnya Qatadah dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi semua istrinya dalam satu waktu. Nah, di sini dimaksud as-sa'a bukan 1 jam ya, tapi satu waktu gitu. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi semua istrinya dalam satu waktu di malam atau siang, sedangkan mereka berjumlah 11. Jadi menggaul istrinya dalam satu saat itu 16 orang. Subhanallah. Ini kekuatan yang luar biasa. Qultu li Anasin aw kana yutiqu. Aku bertanya kepada Anas, apakah beliau mampu melakukan itu semua? Ya, mendatangi istrinya yang jumlah mereka 11 dalam satu waktu. Awakana yutiqu, karena tidak semua orang bisa melakukan ini. Qala kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30 sallallahu alaihi wasallam. Anas menjawab, kami biasa membicarakan bahwa beliau diberi kekuatan seperti 30 orang sallallahu alaihi wasallam. Hifdhuhu sallallahu alaihi wasallam min al-ihtilam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga dari mimpi basah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah. Akhrajat Tabarani min tariqi Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wad-Dainawari fi al-mujalasati min tariqi Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari jalur Ikrimah dari sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Imam Ad-Dainawari dalam kitabnya Al-Mujalasah dari jalur Mujahid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala mahtalama nabiyyun qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengalami mimpi basah. Wa innama al-ihtilamu minasyaitan. Karena ihtilam atau mimpi basah itu hakikatnya dari syaitan. Khulasatun mufidah. Berikut adalah kesimpulan yang bermanfaat. Nah, di sini setelah beliau menyebutkan sebagian khosais Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada sebagian orang yang mengumpulkan khosais Rasul yang tadi dalam bentuk syair atau bait. Wa qad nazama ba'duhum jumlatan min al-khasa'is allati tamayyaza biha sallallahu alaihi wasallam an ghairihi min jihati sifatil basyariyyati al-'adiyyati faqal. Sebagian orang telah menata dalam bentuk syair sejumlah khasa'is yang membedakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari selainnya dari segi sifat-sifat manusia biasa. Atau yang tadi khasa'is yang tadi yang beliau sebutkan, ada sebagian ulama yang mengumpulkan itu semua dalam bentuk syair. Jadi dengan mudahnya siapa saja yang ingin menghafal khasa'is Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan hanya menghafal bait yang akan disebutkan oleh beliau di sini. Khussa nabiyuna bi 10 khisal lam yahtalim qattu wa ma lahu dhilal. Nabi kita memiliki 10 kehususan, tidak pernah bermimpi basah dan tidak memiliki bayangan.
Wal ardu ma yakhruju minhu tabtali', dan bumi menelan apa yang keluar darinya. Kadzalika dzubabu anhu mumtani', begitu pula lalat tidak hinggap padanya sallallahu alaihi wasallam. Tanamu 'ainahu wa qalbun la yanam, kedua matanya tidur namun hatinya tidak tidur. Min khalfihi yara kama yara amam, dari belakang beliau melihat sebagaimana beliau melihat dari depan. Lam yatatha'ab qattu wa hiya sabi'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap dan itu yang ketujuh. Wulida maktunan ilaiha tabi'ah, lahir dalam keadaan sudah berkhitan, yang ini menjadi tambahan khasais. Ta'rifuhu ad-dawabu hina yarkabu, hewan-hewan mengenalnya ketika beliau menunggangi. Ta'ti ilaihi sur'atan la tahrubu, mendekat kepadanya dengan cepat dan tidak lari. Hewan-hewan tidak lari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'lu julusuhu julusal julasa, duduk beliau lebih tinggi dari duduknya orang-orang yang duduk. Sallallahu alaihi, salla alaihi Allahu subhan wa masa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pagi dan petang. Thumma qala وقد ذكرنا في مباحث نبوة وقد ذكرنا في مباحث نبوية من الباب الثاني بعض الخصائص النبوية, dan kami telah menyebutkan dalam mabahis nabawiyah pada bab yang kedua sebagian dari khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khulasatu ma narahu fi dzalika, dan ringkasan atau kesimpulan yang kami sebutkan. Wa khulasatu ma narahu fi dzalik, kesimpulan dari apa yang kita lihat dalam khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa hiya anna hadhihi al-khasa'isa katsiratun jiddan, bahwasanya kekhususan atau keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah banyak. Minha ma sahha sanaduhu wa minha ma lam yasih, di antaranya ada yang sahih sanadnya dan ada yang tidak sahih. Wa minha ma huwa mukhtalafun fihi bainal ulama'i idh yara ba'duhum annahu sahihun, dan di antaranya ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Idh yara ba'duhum annahu sahih, karena sebagian ulama memandang bahwasanya itu sahih. Wa yaral akharuna khilafa dzalik, tapi ulama yang lain memandang sebaliknya. Fahiya masailu khilafiyatun, ini adalah masalah khilafiyah. Wal kalamu fiha dairun bainal ulama'i min qadimin bainas sawabi wal khata'i, pembicaraan tentang ini di kalangan para ulama sejak dahulu berkisar atau berputar antara benar dan salah. Was-sihhati wal butlan, sahih dan batil. La bainal kufri wal iman, bukan antara kufur dan iman. Wa qad naqalna jumlatan min hadhihi al-khasa'is allati minha ma huwa sahihun, dan kami telah menukil sejumlah khasa'is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di antaranya ada yang sahih. Wa minha ma huwa laisa bisahihin, ada juga yang tidak sahih. Wa minhal maqbulu, ada yang diterima. Wa minha ghairu dzalik, ada yang selain dari yang disebutkan. Naqalnaha litakuna syawahida ala ma dzakarnahu min tasamuhi ba'di a'immatil hadithi fi naqli dzalika duna tahqiqin aw naqdin. Nah, kenapa di sini beliau musannif menyebutkan khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa alasannya? Nah, kata beliau, waqad naqalnaha litakuna syawahida, kami menukilnya sebagai bukti terhadap apa yang kami sebutkan tentang sikap ulama hadis yang mentolerir penyebutan hal ini tanpa penelitian atau kritik, ya. Jadi mereka mutasamih,
dalam menyebutkan hadis-hadis tentang khasais Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manaqib atau sirah, di mana hadis-hadis tersebut boleh diriwayatkan, mau hadisnya sahih, dhaif, terserah. Yang penting bukan maudhu seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dan apa yang kita baca dari khasais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah penguat atas pernyataan yang beliau katakan di depan. Walaysa al-maqsudu min dhalikal kalami hawla sihhatiha wa adami sihhatiha aw thubutiha wa adami thubutiha fatadabbar. Dan bukanlah maksudnya berbicara tentang sahih atau tidaknya, atau tetap atau tidaknya. Tadabbar, pikirkanlah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.